Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Serendipity Embrace. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai dengan kedatangan Huyong ke Korea untuk urusan bisnis setelah 10 tahun Huyong meninggalkan Korea. Setelah melihat-lihat rumah pamannya, Huyong mampir ke sebuah kafe untuk bertemu dengan seorang gadis. Lalu seorang gadis muncul di hadapan Huyong dan memperkenalkan dirinya sebagai Hongju. Sepertinya Huyong mengenali Hongju. Tapi tiba-tiba seorang gadis yang lain menyapa Huyong dan membuat Hongju menyadari kalau dia salah mengira Huyong sebagai teman kencan butanya. Hongju segera pergi dari hadapan Huyong dan menemui teman kencan buta yang sebenarnya. Sementara itu, Huyong terus menatap Hongju karena tidak percaya kalau dirinya menghadapi masa lalunya. Ternyata dulu, sewaktu SMA, Hongju pernah menyatakan perasaannya kepada Huyong. Tapi menariknya, Hongju seperti nggak mengenal Huyong. Dan secara bersamaan, kita melihat kalau kencan buta Hongju dan kencan buta Huyong sama-sama tidak berakhir dengan baik. Saat dalam perjalanan kembali ke rumah, teman sekaligus rekan kerja Huyong meneleponnya dari Amerika. Temannya itu menyarankan Huyong untuk bertemu dengan semua orang yang Huyong rindukan sebelum Huyong meninggalkan Korea untuk selamanya. Hal itu membuat Huyong teringat kepada Hongju. Tak lama kemudian, Huyong lalu melihat Hongju berada di halte bus dan mengingat masa lalu. Sebuah kilas balik muncul saat Hongju yang masih SMA memanggil Huyong dan memberikannya surat cinta. Teman-teman sekolah mulai bersorak untuk pasangan itu. Hongju lalu bertanya, apakah Huyong tidak akan menerima suratnya? Huyong lalu mengambil surat Hongju. Dan Hongju kemudian meminta Huyong untuk membalas suratnya. Kilas balik pun berakhir, sahabat nonton. Huyong pun pergi dari sana. Tapi Huyong kemudian melihat Hongju lagi. Ya elah, emang yang kayak gini cuma bisa ada di drama ya. Huyong akhirnya keluar dari mobil dan mendekati Hongju yang sedang membeli topoki di pinggir jalan. Huyong akhirnya bertanya apakah Hongju mengenalinya. Dan sebagai tanggapan, Hongju dengan santai berkata, "Ya, kamu Kang Huyong." Merasa sedikit kesal, Huyong mengeluh. Kenapa Hongju tadi berpura-pura nggak mengenali Huyong? Hongju tampak tidak terganggu dan menjawab, apakah aku harus melakukannya? Huyong tampak terkejut dan berkata, kalau mereka sudah nggak bertemu selama 10 tahun. Setelah mereka bersaut-sautan selama beberapa waktu, Hongju meminta nomor ponsel Huyong agar Hongju dapat membantunya berhubungan kembali dengan teman-teman SMA mereka. Huyong yang sudah tiba di rumah menjadi gelisah karena menunggu pesan teks dari Hongju. Huyong mengomel dan berkata kalau dirinya juga nggak senang kok bertemu dengan Hongju lagi. Kemudian kilas balik memperlihatkan pertemuan pertama keduanya saat SMA. Huyong satu bus dengan Hongju, dan supir bus meminta Huyong untuk membangunkan Hongju. Mereka pun pergi ke sekolah bersama. Meskipun pertemuan mereka agak canggung, Huyong sepertinya merasa tertarik kepada Hongju nih. Sedangkan di masa kini, Hongju menceritakan kepada sahabatnya Hyeji tentang pertemuannya yang tiba-tiba dengan Huyong. Dan saat itulah terungkap kalau Huyong adalah cinta pertamanya Hyeji. Astaga, belum apa-apa udah plot twist gini nih. Hongju itu ternyata hanya membantu Hyeji untuk menyampaikan surat cinta Hyeji kepada Huyong sewaktu mereka SMA. Wah, jadi cinta segitiga dong ya. Hongju juga memberikan nomor ponsel Huyong kepada Hyeji. Dan keesokan harinya, Hyeji menelepon Huyong untuk mengundangnya ke pesta penyambutan. Huyong pun setuju untuk pergi, tapi dia tampak tidak puas karena dia bahkan nggak bisa mendengar suara Hongju. Kemudian, makan malam penyambutan pun tiba. Sambil Hyeji dan Huyong sudah berkumpul. Di sana, Hyeji yang mabuk mulai menggoda Huyong, namun Huyong dengan sabar menunggu Hongju. Sementara itu, Hongju menghadiri sebuah pesta penutupan sutradara Kim dan memberikan hadiah dari atasan Hongju kepada sang sutradara. Dan di sana, Hongju bertemu dengan penulis novel, Bang Joon-ho. Hongju mencoba menghindari pertemuan dengan Joon-ho. Tapi Joon-ho melihatnya dan kemudian mendekatinya. Tampaknya mereka saling kenal dan memiliki cerita di masa yang lalu. Kemudian, Hongju yang mabuk berat akhirnya datang ke makan malam penyambutan Huyong. Huyong tidak mengatakan apa-apa dan hanya memperhatikan perilaku mabuk Hongju yang lucu. Huyong kemudian menemani Hongju. Saat Hongju yang mabuk berjalan pulang, mereka kemudian melewati sekolah SMA mereka. Dan Hongju mengenang masa sekolah mereka. Saat pertama kali mereka bertemu di bus, dan bagaimana keduanya telat masuk sekolah. Tapi hanya Hongju yang dihukum, dan Huyong tetap diperbolehkan masuk sekolah. Itu karena kaki Huyong yang digips. Mereka pun mentertawakan kisah masa muda mereka. Hongju kemudian menanyakan apakah Huyong masih mengingat buku yang diselipkan Hongju ke tasnya, supaya nggak ketahuan wali kelasnya dulu. Tentu Huyong masih mengingatnya. Hongju berkata kalau di buku itu tertulis cinta pertama itu istimewa, karena hanya ada satu dalam hidup. Hongju menggambarkan kalau cinta pertama itu seperti makanan beku. Kamu harus membekukannya sekeras batu, maka cinta pertamamu akan bertahan lama. Dan jangan pernah mencairkannya. Dengan begitu, cinta pertama kita akan mencapai tanggal kadaluarsanya.
yang membuat lama-lama cinta itu akan memudar. Saat tiba di rumah Hongju memberikan ramyun dan pangsit beku kepada Huyong lalu berjalan masuk. Huyong pun mengikuti Hongju sampai ke depan pintu rumahnya yang ada di atap. Dan Huyong mengatakan, sayang sekali, punyaku pasti sudah mulai dicairkan. Tentu maksudnya adalah isyarat pernyataan perasaan Huyong terhadap Hongju. Pagi harinya, Hongju mulai mengingat kembali tingkah lakunya saat mabuk kemarin malam. Minum-minum di perayaan penutupan sutradara Kim, dan bagaimana interaksinya dengan Huyong. Gak berapa lama, Yeji mendatangi rumah Hongju dan mengajaknya makan bersama. Dan di sana, Hongju menjelaskan kalau kemarin malam dia tidak sengaja bertemu dengan Junho. Junho menyapa Hongju, dan Hongju pun balik menyapa Junho. Setelah itu, Hongju minum bersama dengan seluruh tim. Lebih jauh, Hongju mengungkapkan rasa frustasinya atas penolakan Huyong terhadap Yeji saat mereka di SMA dulu. Hongju bahkan telah memberikan 10 surat cinta Yeji untuk Huyong, tapi tidak ada satupun yang dibalas oleh Huyong. Ya jelaslah, itu karena Huyong kan sukanya sama Hongju. Di sisi lain, Huyong mengetahui kalau penyewa atap rumah pamannya adalah Hongju. Paman Huyong bernama Bewook. Nah kan bener, hanya di drama yang bisa begini. Bewook mengatakan kalau dirinya dekat dengan Hongju, dan mereka sudah mengenal selama 1 dekade. Mengetahui hal ini, Huyong meminta bantuan pamannya agar Hongju bisa mengajak Huyong berjalan-jalan berkeliling Korea. Bewook langsung menghubungi Hongju, dan meminta Hongju untuk menghabiskan waktu bersama dengan kerabatnya. Tanpa memberitahu Hongju dengan detail siapa kerabat si paman ini. Hongju pun setuju untuk menghabiskan waktu dengan kerabat Bewook. Karena Hongju berpikir kalau kerabat Bewook itu adalah seorang gadis kecil. Hongju nggak tahu kalau kerabat yang diajaknya keluar adalah Huyong. Keesokan paginya, Huyong sangat gembira karena akan berjalan-jalan bersama dengan Hongju. Ketika Huyong keluar dari rumahnya, Hongju terkejut karena melihat Huyong. Saat itulah Hongju baru tahu kalau paman Bewook adalah pamannya Huyong. Dengan berat hati, Hongju setuju untuk menepati janjinya dan pergi bersama dengan Huyong. Mereka kemudian tiba di sebuah tempat bermain. Karena itu adalah rencana awal Hongju. Karena Hongju kan mengira dia akan pergi keluar dengan seorang anak kecil. Namun keduanya bersenang-senang bersama, menaiki roller coaster dan berfoto-foto. Meskipun senang, Hongju terus menelpon Hyeji. Karena Hongju tahu kalau Hyeji naksir berat sama Huyong. Namun takdir berkata lain. Karena Hyeji sedang mendaki gunung bersama dengan ayahnya dan tidak mengangkat ponselnya. Saat Hongju dan Huyong menikmati waktu mereka bersama, Junho menelepon ponsel Hongju. Tapi Hyeji sudah mengubah nama Junho di ponsel Hongju. Dari Junho ke jika menjawab telepon ini, pada dasarnya kamu bodoh. Mengetahui hal ini, Huyong langsung menyandera ponsel Hongju, agar Hongju tidak mengangkatnya. Hongju pun setuju. Setelah menghabiskan waktu seharian, tiba-tiba hujan turun. Huyong dan Hongju pun pulang bersama. Tapi alih-alih pulang ke rumah, Huyong mengajak Hongju ke Sungai Han. Saat itu, Hongju penasaran dengan mobil Paman Wook dan mulai mengotak-atiknya. Hongju menekan tombol untuk menurunkan sandaran kursinya. Setelah itu, Hongju tidak sengaja menekan tombol yang membuat jendela mobil terbuka. Bagian kursi Hongju pun jadi kebasahan karena hujan. Hal ini membuat Hongju panik. Tapi Huyong kemudian membantu Hongju untuk menutup kembali jendela mobil. Nah, saat itulah mereka jadi pandang-pandangan. Tapi nggak terjadi apa-apa kok sahabat tonton. Atau mungkin mulai ada percikan cinta di hati Hongju. Nggak sampai di sana, saat keduanya tiba di rumah, Huyong melihat Hongju kehujanan dan menarik Hongju mendekat. Deg-deg part keberapa dah ini? Untuk menghentikan kecanggungan di antara mereka, Hongju bergegas meminjam payung Huyong untuk menuju ke atap rumah. Kita kemudian kembali ke kilas balik saat para tokoh utama kita di SMA. Saat di perpustakaan, Hongju menegur Huyong karena nggak merespon surat dari Hyeji. Tapi Huyong bilang, loh, nggak merespon itu juga sebuah respon loh. Nggak perlu kan sampai aku kasih tahu maksud aku nggak merespon Hyeji. Tapi Hongju berkata kalau Huyong tetap harus memberikan jawaban yang benar kepada Hyeji. Bener juga sih ini, jadi kan nggak ngegantungin orang. Ya iya, enggak kan ya. Kilas balik ini berfokus pada ketertarikan Huyong kepada Hongju. Saat Hongju ketiduran di perpustakaan, Huyong membantunya. Dan bahkan diam-diam melanjutkan tulisan Hongju untuk permintaan buku. Dari sejak SMA, Huyong telah diam-diam mencintai Hongju. Bahkan setelah 10 tahun berpisah pun, perasaannya tetap utuh dan kuat. Apalagi saat takdir mempertemukan mereka kembali. Kembali ke masa sekarang. Besok paginya, saat Hongju masuki kantor, semua orang kayak tegang gitu. Dan tak lama kemudian, atasannya memanggil Hongju. Atasan Hongju ingin agar Hongju bekerja sama dengan seorang penulis. Dan tak lain adalah Junho. Kilas balik ke 3 tahun yang lalu. Hongju berlarian di airport untuk menghentikan Junho pergi. Tapi sepertinya Hongju ditinggalkan. Kembali ke masa sekarang, Hongju adalah seorang produser animasi, sedangkan Junho adalah seorang penulis novel. Junho setuju untuk mengerjakan sebuah proyek dengannya.
Tapi tentu aja, Hongju tampaknya tidak menyukai gagasan itu. Sementara itu, Huyong memberitahu pamannya kalau dirinya tidak bisa berangkat ke Amerika besok. Huyong meminta waktu seminggu lagi. Di sisi lain, Hongju bertemu Junho di sebuah kafe. Junho menjelaskan kalau dulu dia pergi untuk keperluan novelnya. Tapi Hongju tampak kecewa. 3 tahun lalu, Junho pergi tanpa penjelasan apapun. Dan kini tiba-tiba mendekati Hongju lagi. Hongju mencoba untuk tetap tenang dan menjelaskan kalau sekarang mereka telah putus. Tapi Junho menjawab, kita tidak pernah putus. Tepat di saat itu, Beouk dan Huyong juga ada di sekitaran kafe. Mereka melihat Hongju dan Junho dari luar jendela kafe. Hongju bangkit berdiri dan meninggalkan kafe. Beouk juga memberitahu Huyong kalau Junho adalah mantan pacar dan juga cinta pertama Hongju. Hongju bertemu dengan Beouk. Sepertinya Beouk juga sebel sama Junho karena tiba-tiba ninggalin Hongju. Tapi Junho mengabaikan semua orang dan memegang pergelangan tangan Hongju. Junho berkata kalau Hongju nggak bersedia bekerja sama dengannya, itu karena Hongju masih menyukai Junho. Melihat Hongju frustasi, Huyong datang menyelamatkan Hongju. Huyong memegang tangan Hongju dengan lembut dan berkata, Hongju, aku senang bertemu denganmu. Huyong memberitahu Hongju bahwa ikat rambutnya tertinggal di mobil tadi malam. Junho terkejut mendengar hal itu, tapi Hongju dan Huyong pergi meninggal ke tempat itu bersama. Junho hanya melihat Huyong dan Hongju pergi dan mengikuti keduanya, tapi akhirnya pergi dengan mobilnya. Setelah Junho pergi, Hongju berterima kasih kepada Huyong atas bantuannya dan memintanya untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang Hongju dan Junho. Saat kembali ke kantor, bos Hongju yang bernama Hye-suk meminta Hongju untuk mengerjakan proyek mendatang bersama dengan Junho. Hongju tentu menolaknya, tapi Hye-suk meminta Hongju untuk lebih tegar. Hye-suk memberitahu Hongju kalau keadaan tidak akan selalu baik-baik aja dan meminta Hongju untuk mencari cara agar masalah pribadinya tidak mengganggu kehidupan profesionalnya. Sementara itu, Huyong terkejut mengetahui bahwa mantan pacar Hongju adalah Bang Junho, penulis yang sangat Hongju kagumi saat masih di SMA. Dalam perjalanan pulang, Junho berbicara dengan atasannya yang juga teman Junho. Atasannya memarahi Junho karena novel Junho akan dijadikan film animasi, padahal novelnya sendiri belum selesai. Atasannya pun memberitahu Junho kalau Junho sudah mempermainkan perasaan Hongju, mengingat Hongju menangis luar biasa setelah Junho pergi ke luar negeri. Junho memberitahu atasannya kalau Hongju pasti mau bekerja sama dengan Junho, karena proyek ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditolak oleh Hongju. Kilas balik memperlihatkan Huyong yang hendak pergi untuk wawancara Olimpiade Matematika, dan bertemu dengan Hongju yang hendak membolos sekolah. Melihat Hongju bolos sekolah, Huyong malahan mengikuti Hongju, yang sedang dalam perjalanan untuk menemui Junho di pangkalan militer, saat Junho menjalani wamilnya. Hongju bertanya mengapa Huyong mengikutinya, dan Huyong menjawab kalau dia juga nggak tahu kenapa. Keduanya kemudian tiba di pangkalan militer Junho, dan Hongju memberitahu Huyong kalau Hongju akan mengungkapkan perasaannya kepada Junho. Kembali ke masa kini, Beouk terkejut mengetahui keponakannya jatuh cinta kepada penyewa atap rumahnya. Beouk marah besar, karena Huyong tetap tinggal di Korea untuk Hongju. Beouk mencoba memberi Huyong peringatan, kalau Hongju tidak akan menyukai Huyong, dan menyuruh Huyong untuk segera kembali ke Amerika. Di tempat lain, Hye-ji meminta rekan kantornya yang bernama Kyung-taek untuk mengajak Hongju kencan buta lanjutan. Kyung-taek adalah teman kerja Hye-ji, sekaligus pria yang pergi kencan buta dengan Hongju kemarin itu. Tapi Kyung-taek menolak permintaan Hye-ji dengan halus, karena sepertinya Kyung-taek menyukai Hye-ji. Malam itu, Baekwook menemui Huyong dan memberitahu Huyong kalau ibu Huyong sudah meminta Huyong agar segera kembali ke Amerika. Huyong menolak dan keluar untuk berjalan-jalan, di mana Huyong bertemu dengan Hongju. Hongju kemudian mengajak Huyong untuk makan ayam goreng bersamanya. Tapi yang membuat Huyong kecewa, Hye-ji ternyata bergabung dengan mereka berdua dong. Saat sedang makan, Huyong hendak memberitahu Hye-ji bagaimana Huyong menyelamatkan Hongju dari Junho tadi siang. Tapi Hongju segera menghentikannya. Huyong menyebut Hongju tidak tahu apa-apa dan masih bodoh, sama seperti saat mereka masih SMA. Hal ini tentu membuat Hongju kesal dan marah kepada Huyong. Hongju lalu meninggalkan mereka berdua. Hye-ji lalu menyadari kalau Huyong ternyata menyukai Hongju dan bertanya apakah Hongju tahu kebenaran tentang perasaan Huyong. Huyong hanya meminta maaf kepada Hye-ji. Hye-ji sepertinya menerima kenyataan kalau gebetannya selama ini mencintai sahabat baiknya. Wah, hebat juga ya bisa begini. Hye-ji kemudian bertanya, apakah Huyong akan kembali ke Amerika? Tapi Huyong tidak bisa menjawab dengan pasti pertanyaan itu. Melihat Huyong yang tampak tidak serius, Hye-ji meminta Huyong untuk kembali ke Amerika aja deh, sebelum menghancurkan hati sahabatnya itu. Sedangkan Hongju pergi ke restoran Sangpil, dan di sana Hongju memberitahu Sangpil kalau dia akan mengerjakan proyek bersama dengan Junho. Mendengar itu, Sangpil langsung memarahi dan meneriaki Hongju. Memiliki orang-orang di sekitaran kita yang memihak kita, itu benar-benar sebuah anugerah ya sahabat nonton.
Keesokan harinya, Hongju masuk kerja dan memberitahu Hye-suk kalau dirinya bersedia mengerjakan proyek animasi bersama dengan Junho. Dan di sisi lain, Huyong bersiap untuk terbang kembali ke Amerika. Huyong memutuskan untuk pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Hongju. Sedangkan di sekolah tempat kerja Hyeji mengobrol dengan Kyung-taek dan bertanya apa yang harus Hyeji lakukan. Ketika mengetahui cinta pertamanya ternyata jatuh cinta kepada sahabat baiknya. Kyung-taek lalu menyarankan agar Hyeji membiarkan cinta pertamanya bersatu dengan sahabatnya, karena sepertinya keduanya sama-sama orang yang baik. Cara Kyung-taek memberi saran membuat Hyeji tertawa. Karena itu, Hyeji berjanji akan mengatur kecandutan yang lebih baik untuk Kyung-taek. Aduh Hyeji, Kyung-taek tuh sukanya sama lu. Saat Huyong dalam perjalanan ke bandara, dia teringat kejadian saat dirinya menemani Hongju ke pangkalan militer. Saat itu, Hongju tidak dapat memberikan surat cintanya kepada Junho, yang membuat Hongju menjadi sedih. Huyong lalu mengajak Hongju untuk makan ramyeon, yang ternyata terlalu pedas untuk Hongju, yang membuat Hongju mulai menangis. Hongju lalu bertekad untuk tetap tinggal, untuk mengungkapkan perasaannya kepada Junho. Mendengar itu, Huyong mengancam akan melaporkan Hongju, karena berkencan dengan seorang tentara saat masih remaja. Keduanya kemudian mulai bertengkar lagi, dan Hongju menangis sejadi-jadinya. Dan karena melihat Hongju menangis, Huyong setuju untuk pergi ke pangkalan militer sekali lagi. Dan malam itu, Huyong meyakinkan penjaga untuk memberitahu di mana Junho ditugaskan. Junho ternyata ditugaskan di pegunungan dan baru akan kembali setelah 6 bulan. Mereka lalu berjalan pulang ke halte bus, lalu mulai berlari ketika mereka melihat bus datang. Saat sedang berlari, Hongju tersandung, dan Huyong memeriksa Hongju alih-alih mengejar bus itu. Tentu itu karena Huyong sangat mengkhawatirkan Hongju. Kita kembali ke masa sekarang. Hyeji tiba-tiba menghubungi Huyong untuk memberitahunya kalau Hongju mengalami kecelakaan mobil. Tanpa berpikir 2 kali, Huyong bergegas ke rumah sakit untuk memeriksa Hongju yang terluka dan terbaring di UGD. Huyong memberitahu dokter kalau dirinya adalah wali Hongju. Dan saat Hongju sadar, Huyong ada di sampingnya. Hongju mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan meminta maaf karena telah menyebabkan masalah bagi Huyong. Hal ini membuat Huyong frustasi, dan kemudian ia menempelkan tangan Hongju ke dada Huyong untuk menunjukkan betapa khawatirnya Huyong terhadap Hongju. Setelah Huyong memberitahu Hongju kalau dia peduli kepada Hongju, Hongju jadi bertanya-tanya, kenapa kok Huyong bersikap aneh kepadanya? Pikiran kalau Huyong menyukainya terlintas di benaknya Hongju, tapi tentu saja Hongju menepisnya. Sedangkan di sekolah, Hyeji memberitahukan kepada ayahnya perihal Hongju yang kecelakaan, dan ayahnya memerintahkan Kyung-taek untuk pergi menemani Hyeji. Awalnya Hyeji menolak, tapi Kyung-taek tetap berinisiatif untuk mengantarnya. Dan sesampai di rumah sakit, karena perbuatan manis Kyung-taek sepertinya Hyeji mulai kesengsem nih. Hihi, yuk bisa yuk. Hyeji dan Baekwook menunggu Hongju dan Huyong bersama di rumah sakit. Dan di sana, mereka membahas tentang perasaan Huyong terhadap Hongju. Dan akhirnya berencana untuk bekerja sama untuk membantu keduanya. Saat di lift, karena tiba-tiba penuh dengan orang, Hongju jadi harus berdempetan dengan Huyong. Dan saat itu juga, Hongju jadi mengingat kembali kenangan manis bersama dengan Huyong. Dan karena itulah, sesaat sebelum mereka bertemu dengan Hyeji, Hongju meminta Huyong untuk berhenti merayunya dan berhati-hati terhadap tindakannya, yang membuat Huyong pun tercengang. Cie-cie, udah mulai GR nih ya. Saat meninggalkan rumah sakit, Hongju menanyakan kepada Hyeji, kenapa dia harus menghubungi Huyong. Dan di sana, Hongju juga menyatakan kalau dia akan berhenti menjadi makcomblangnya Hyeji terhadap Huyong. Namun, karena sekarang Hyeji sudah mengetahui perasaan sebenarnya Huyong, Hyeji jadi mengalah. Dan di saat itu juga, Hyeji mengatakan kalau dia sekarang berpacaran dengan Kyung-taek. Ya tentu saja membuat Hongju terkejut mendengar hal itu. Hyeji dan Baekwook yang sudah bekerja sama untuk comblangin Huyong dengan Hongju, akhirnya berhasil membuat Huyong dan Hongju pulang bareng bersama. Dalam perjalanan pulang, mereka akhirnya teringat akan kejadian lucu di masa lalu. Kita kembali ke kelas balik di mana waktu itu Hongju membolos sekolah untuk mengungkapkan perasaannya kepada Junho di pangkalan militer. Saat jalan pulang karena gagal mengungkapkan perasaannya terhadap Junho, Huyong yang menemaninya tiba-tiba jatuh ke selokan yang berlumpur. Dan hal itu malah membuat Hongju tertawa terbahak-bahak melihatnya. Dan saat Hongju berusaha untuk menolongnya, malah Hongju ikutan lompat juga ke selokan. Sumpah, ini kocak banget sih. Hal itu malah membuat Huyong marah, dan mereka pun berdebat kecil di sana. Tapi pastinya, jadi momen yang berkesan dan tidak terlupakan untuk mereka berdua. Kita kemudian kembali ke masa sekarang. Pasangan itu pun tertawa bersama mengingat kejadian lucu di hari itu. Hongju juga membahas perihal Huyong yang gemetar ketakutan semalaman sebelum diselamatkan. Hahaha. Ternyata Huyong itu tipe penakut juga ya, sahabat nonton. Namun senyum Huyong lenyap saat Hongju menyebut kejadian itu sebagai kenangan buruk. Huyong pun menanyakan alasannya. Dan Hongju menjawab kalau segala hal yang berhubungan dengan Junho itu buruk. Huyong pun menegaskan kalau kenangan itu tidak berhubungan dengan Junho, tetapi dengannya.
Sesampainya mereka di rumah, Hongju terus menolak bantuannya Huyong. Tapi Huyong tetap ada untuknya dan menolong Hongju di saat yang tepat. Pada akhirnya, Huyong tetap menemani dan merawatnya. Huyong kemudian meninggalkannya sebentar untuk membeli obat-obatan dan makan malam. Di malam harinya, Hongju tampak lega saat Huyong kembali. Hongju bertanya apa yang akan mereka makan untuk makan malam. Dan Huyong pun menjawab kamu. Huyong kemudian mendekatinya dan mematikan lampu tidur. Dan mencondongkan tubuhnya ke arah Hongju untuk menciumnya. Tapi sayangnya, momen itu hanya ada di mimpinya Hongju sahabat nonton. Ayo, padahal udah pada nungguin kan momen itu? Setelah itu, Hongju kemudian bergegas keluar untuk kembali ke kamarnya. Tapi kesusahan karena lukanya. Namun di saat itulah Huyong kembali dan menggendongnya sampai ke depan kamarnya. Selama percakapan mereka, Hongju menyebutkan kalau mereka itu tidak begitu dekat saat masih di sekolah. Hal itu membuat Huyong menjadi kesal dan kemudian pergi. Sekembalinya Huyong ke kamarnya, dia jadi bertanya-tanya berapa kali dia bisa mencapakanku sebelum aku bisa memberitahunya perasaanku. Yang sabar ya Mas Huyong, kasihan juga dirimu. Di tempatnya Junho, dia kembali mengingat kenangannya bersama dengan Hongju, di mana waktu itu Hongju selalu ada untuknya dan selalu mendukungnya. Dan tentu saja, hal ini yang membuat Junho ingin kembali kepada Hongju. Di saat itu juga, bosnya sekaligus temannya Junho datang. Dan di sana mereka membahas tentang alasan Junho yang tiba-tiba pergi meninggalkan Hongju waktu dulu. Ternyata, di saat itu Junho mengalami serangan panik, yang membuatnya tidak dapat menulis. Hal ini tidak dapat dia beritahukan kepada Hongju. Karena takut membuat Hongju yang juga adalah penggemar setianya menjadi sedih dan kecewa. Oh, jadi begitu ya ceritanya sahabat nonton, alasan Junho harus pergi meninggalkan Hongju tanpa berkata apa-apa. Junho juga mengetahui fakta bahwa Hongju mau untuk bekerja sama dengannya. Dan dia berjanji untuk mengubah semuanya kembali seperti semula. Keesokan paginya, Huyong memasak dan membuatkan makanan untuk Hongju. Dan ternyata, semua teman-teman Hongju yang membantu Huyong untuk mempersiapkan makanan apa saja yang disukai oleh Hongju. Momen kebersamaan ini juga membuat mereka semakin dekat. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama, karena Junho menerobos masuk ke rumah setelah mengetahui kalau Hongju mengalami kecelakaan. Namun sayangnya, Junho tidak bisa menangani situasi dengan baik setelah melihat Hongju sedang bersama dengan Huyong, dan malah membentak Hongju. Huyong hendak melawan Junho, tetapi Hongju menghentikannya. Hongju kemudian menghampiri Junho dan memberikan jawaban yang pantas yang membuat matanya itu terkejut dengan jawaban dari Hongju. Hongju juga pada akhirnya mengusir Junho karena kesal. Untungnya Huyong ada untuk menghibur Hongju yang sedang sakit hati. Tindakan ini sepertinya membuat hatinya Hongju luluh. Keduanya pun akhirnya saling menatap mata dan berciuman untuk pertama kalinya nih sahabat tonton. Kilas balik juga menunjukkan pada saat mereka terjebak di selokan, Huyong sempat tertidur di bau Hongju. Dan itu membuat hati Hongju berdebar. Kembali ke kilas balik saat Hongju dan Huyong masih SMA. Suatu hari, Huyong sedang menunggu di halte bus untuk pulang ke rumah sepulang sekolah. Ibunya mengiriminya pesan dan meminta Huyong untuk segera pulang ke rumah karena mereka akan berangkat ke Amerika. Menyadari kalau dirinya akan segera meninggalkan Korea, Huyong menaiki bus pulang sebelum Hongju dapat menemuinya. Kembali ke saat ini, saat Huyong mencium Hongju, Huyong memberitahu Hongju kalau dirinya menyukai Hongju dan perasaannya sudah ada sejak mereka masih di SMA. Hongju kaget mendengar pernyataan Huyong dan merasa malu dengan ciuman itu. Tapi Huyong meminta agar Hongju memikirkan hubungan mereka kembali. Akhirnya, Huyong menyatakan perasaannya juga ya. Sementara itu, Baewook dan Hye-suk berdebat soal mobil Hye-suk yang diparkir di depan gedung milik Baewook. Hye-suk lalu menuduh Baewook berpikiran sempit karena urusan parkir doang. Dan ternyata dari dulu, Hye-suk ingin membeli gedung itu. Tapi 3 tahun lalu, Baewook mendahului Hye-suk untuk membeli gedung tersebut. Di sekolah, Hyeji mencoba mengucapkan terima kasih kepada Kyungtaek karena telah menyarankan Hyeji untuk menyatukan Hongju dan Huyong. Hyeji juga mengajak Kyungtaek untuk makan malam bersama. Sedangkan Hongju berada di halte bus. Dia jadi mengingat kejadian dulu saat dirinya dan Huyong ada di halte bus yang berseberangan. Saat itu, Hongju mencoba menyeberang jalan untuk bertemu dengan Huyong. Sementara itu, Junho sedang mabuk dan mengirim pesan kepada Hongju yang isinya marah-marah sama Hongju karena Hongju telah mengabaikannya. Tapi Hongju terlalu sibuk memikirkan kenangan masa SMA-nya. Ketika saat itu, Hongju tahu kalau Huyong tiba-tiba pergi ke Amerika, bahkan tanpa berpamitan dengannya. Keesokan paginya, Sang-pil datang ke rumah Hongju dan meminta untuk pergi jalan-jalan bersama dengan Huyong dan Baewook. Ketika Hongju mencoba menolak, Sang-pil mengklaim kalau Hyeji juga akan ikut. Hongju mencoba memberitahu Sang-pil kalau hubungan antara dirinya dan Huyong sedang canggung. Tapi Sang-pil terus memaksa Hongju untuk ikut pergi. Saat Sang-pil menyetir, Huyong mendapat kesempatan untuk duduk di samping Hongju. Hongju mencoba untuk mengabaikan Huyong dan bersenang-senang aja. Kemudian Huyong diminta untuk ganti menyetir, dan Hongju jadinya duduk di sebelah Huyong. Karena Baewook dan Sang-pil tidur di kursi belakang. Huyong meminta Hongju untuk menyuapinya camilan. Tapi Hongju menolak dan meminta Huyong untuk mengambilnya sendiri. Begitu sampai di tempat tujuan, Sang-pil dan Baewook pergi memancing. Sedangkan Hongju dan Huyong memutuskan untuk membereskan barang-barang mereka.
di tempat yang mereka sewa untuk malam itu. Keduanya pun berbagi momen romantis, di mana Huyong memegang tangan Hongju. Tapi Hongju langsung pergi dengan perasaan kewalahan. Kemudian pada hari itu, Hongju duduk bersama dengan Bewook, sedangkan Huyong bergabung dengan Sampil untuk memancing. Hongju lalu mendapat telepon dari Hye-suk, yang memberitahunya kalau Junho meminta Hongju untuk bekerja dengannya dalam proyek animasi di rumah Junho. Hye-suk dengan berat hati meminta Hongju untuk mematuhinya. Hongju jadi kesal karena hal ini, dan memutuskan untuk berjalan-jalan di pantai. Namun, karena air pasang sudah dekat, Huyong bergegas menghampiri Hongju, dan mengajaknya untuk pulang. Sedangkan di tempat lain, Hyeji dan Kyung-taek sedang berkendara ke laut untuk bertemu teman-teman Hyeji. Di perjalanan, kakak Hyeji menelepon Hyeji, dan memintanya untuk mengirimkan foto Kyung-taek. Hyeji jadi patah hati saat mengetahui kalau ayah Hyeji telah mengatur kencan buta untuk kakak Hyeji dan Kyung-taek. Kyung-taek pun menjelaskan kalau dirinya nggak mau kok berkencan buta dengan kakak Hyeji. Saat itu, Hyeji bertanya kepada Kyung-taek, apakah Kyung-taek ingin berkencan dengannya? Tapi Kyung-taek menegaskan kalau dirinya tidak menyukai Hyeji. Aduh Kyung-taek, kesempatan di depan mata nggak lu ambil deh. Hongju lalu meminta Huyong untuk mengambil teripang, kerang, dan gurita. Walaupun Huyong sangat geli dengan hal itu, tapi demi Hongju, laut pun diseberangi. Kan semua hubungan awalnya memang begitu ya. Keduanya jadi tambah akrab dan berbagi beberapa momen romantis. Saat hendak menangkap gurita, mereka berdua terjatuh. Hongju seperti hendak mencium Huyong, tapi Hongju menahan diri. Tentu Huyong menggoda Hongju dengan semua ini. Saat di rumah penginapan, Hongju memperhatikan suasana hati Hyeji yang masam dan mengajaknya jalan-jalan. Hyeji kemudian berterus terang dan memberitahu Hongju kalau dirinya berpura-pura berkencan dengan Kyung-taek agar Hongju dan Huyong bisa bersama. Hyeji juga berkata kalau kini dirinya terpikat kepada Kyung-taek karena kejantanannya. Meskipun ditolak, Hyeji akan terus mengejar Kyung-taek karena Hyeji yakin kalau Kyung-taek juga punya perasaan yang sama. Setelah itu, mereka semua makan malam bersama dan tidur setelah minum-minum semalaman. Hongju bermimpi tentang ibunya, bibinya, dan Junho yang meninggalkannya di berbagai titik dalam hidup Hongju. Tapi kemudian, Huyong muncul dalam mimpinya dan bertanya, apakah Hongju akan membiarkan Huyong pergi juga? Keesokan paginya, Hongju terbangun dan mendapati dirinya sendirian di rumah penginapan. Sedangkan Kyung-taek mengantar Hyeji, Bewook, dan Sangpil pulang. Hyeji memberi Kyung-taek minuman dan berterima kasih kepadanya karena Kyung-taek tetap bersenang-senang dengan semua orang, meskipun Kyung-taek tidak minum alkohol. Hongju mencoba menelepon teman-temannya dan juga Huyong, tapi panik karena tidak ada yang menjawab. Tepat saat itu, Huyong kembali dengan membawa kopi dan sarapan untuk mereka berdua. Huyong mulai menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Hongju kemudian memberitahu Huyong kalau dia tidak ingin Huyong kembali ke Amerika. Huyong tersenyum dan mengatakan kepadanya kalau dirinya tidak akan pergi. Dan Hongju pun mencium Huyong. Ih, gemes banget deh ngeliat mereka ya. Akhirnya berlabuh juga ya pasangan kita ini. Kita juga melihat saat Junho pergi meninggalkan Hongju, Junho menangis saat menaiki pesawat. Junho berkata pada dirinya sendiri kalau ia akan kembali setelah menulis novel yang sukses. Dan berharap Hongju tetap menunggunya. Setelah berciuman yang membuat semua jomblo ngiri, Hongju meminta agar Huyong memberikannya waktu untuk menyesuaikan diri dengan status hubungan mereka yang baru sekarang. Mereka berdua pun pulang ke Seoul dengan status baru nih. Pas sampai depan rumah, Bewook memergoki mereka sedang saling tatap dan menggoda pasangan baru itu. Di rumah, Bewook menanyakan apakah benar Huyong mengundurkan diri dari perusahaan keluarga. Bewook mengetahui hal ini dari ibu Huyong. Huyong membenarkan hal tersebut. Mendengar itu, Bewook memperingatkan Huyong kalau ibu Huyong nggak akan membiarkan hal ini terjadi. Huyong lalu meminta pamannya itu untuk nggak menceritakan hal ini kepada Hongju. Keesokan paginya, Huyong mengajak Hongju untuk sarapan bareng, tapi ternyata telat karena Hongju lagi pergi ngedate bersama dengan Hyeji. Hongju menemani Hyeji belanja dan ke salon. Mereka berakhir mengkeriting rambut mereka bersama, bahkan menari-nari di restoran Sangpil. Restoran Sangpil ini udah kayak base camp aja ya. Sementara itu di tempat lain, Huyong merasa frustasi karena seharian nggak bisa bertemu dengan Hongju. Bahkan Hongju nggak menghubunginya dong. Malam harinya, saat Huyong menunggu Hongju pulang, Hongju sampai ke rumah bersama dengan Bewook yang mabuk. Gak hanya itu, Bewook tiba-tiba menelepon seorang wanita, dan dengan percaya diri menanyakan kalau Bewook adalah cinta pertama wanita itu. Dan ternyata, wanita itu ternyata Hye-suk dong. Astaga, drama memang ya. Mau kemanapun ujungnya yaitu itu lagi. Hongju kemudian mengambil alih ponsel Bewook, dan mengucapkan perpisahan. Tentunya, Hongju nggak tahu kalau wanita yang telepon Bewook adalah bosnya. Walaupun Hongju merasa kalau dia mengenali suara itu. Keesokan harinya, Hyeji dengan sangat bersemangat bersiap untuk pergi mendaki gunung hari itu bersama dengan ayahnya dan Kyung-taek. Tapi sayang sekali, Kyung-taeknya jatuh sakit. Ayah Hyeji mengatakan kalau dirinya sangat menginginkan Kyung-taek menjadi menantunya dan ingin menjodohkannya dengan kakak Hyeji. Mendengar hal itu, Hyeji berkata kalau dirinya dan Kyung-taek juga dekat loh. Tapi ayah Hyeji malah menertawai Hyeji. Hal ini tentu membuat Hyeji menjadi mutung lagi deh. Saat pasangan baru kita hendak siap berkencan, Hyeji mendatangi mereka.
dan ngikut mereka pergi berkencan dong. Huyong tentu nggak suka dengan itu. Tapi mau gimana lagi kan? Setelah mengetahui permasalahan Hyeji, Hongju menawarkan agar Hyeji menjenguk Kyungtaek ke rumahnya. Hongju bakal menukar bajunya dengan Hyeji, agar Hyeji lebih pede untuk bertemu dengan Kyungtaek. Setelah mengantar Hyeji ke rumah Kyungtaek, pasangan baru kita pun akhirnya bisa pergi berkencan. Hyeji pun akhirnya bertemu dengan Kyungtaek yang sedang bersama dengan ibunya. Ibu Kyungtaek sangat senang melihat Hyeji dan berusaha untuk menjodohkan Hyeji dengan Kyungtaek. Aduh, gemes banget Ajuma satu ini ya. Tapi si Kyungtaek malahan meminta ibunya untuk diam, karena Hyeji nggak ada hubungannya dengan Kyungtaek. Duh, ini cowok gimana sih sebenarnya dah? Mendengar itu, Hyeji pergi gitu aja loh dengan sedih. Sedangkan di tempat lain, Junho pergi mendatangi ayah Hyeji. Ternyata Junho sama Hyeji itu sepupuan gitu. Ayah Hyeji memperingatkan Junho untuk nggak mengganggu Hongju lagi, karena Junho dulu pergi begitu aja. Apapun alasan Junho waktu itu, harusnya Junho mengatakannya dulu. Entah itu menunggu atau putus, harusnya dulu dijelaskan. Bukannya pergi menyelonong begitu aja. Nah kan, kembali ke pasangan baru kita. Dalam perjalanan, Hongju menanyakan alasan Huyong menyukainya. Huyong pun tertawa dan menjawab kalau nggak ada alasannya gitu. Kalau sahabat nonton, tim harus ada alasannya menyukai seseorang, apa nggak harus ada alasannya nih? Huyong akhirnya menjelaskan, setiap kali Hongju memanggil namanya, jantung Huyong serasa mau keluar. Dan nggak tahu sejak kapan, Huyong menyadari kalau sepertinya dirinya menyukai Hongju. Tapi apa alasannya? Huyong sama sekali nggak tahu. Dan saat mereka hendak berciuman, Beuk menelepon Hongju dan menyatakan keadaan darurat. Mereka pun bergegas pulang ke rumah. Dan ternyata, keadaan darurat itu adalah ibu Huyong datang ke Seoul. Huyong pun pergi menemui ibunya dan meminta ibunya untuk memproses pengunduran diri Huyong di perusahaan. Tapi ibunya tidak mengubris ucapan Huyong dan pergi begitu aja. Keesokan harinya di sekolah, Kyungtaek menerima sebuah bingkisan. Ternyata itu adalah sepatu yang Kyungtaek pinjamkan kepada Hyeji. Suatu mereka menjenguk Hongju ke rumah sakit kemarin itu. Hyeji menuliskan ucapan terima kasihnya kepada Kyungtaek. Kyungtaek lalu berusaha untuk menemui Hyeji. Tapi dia salah ngomong dong. Kyungtaek tanya, apa Hyeji sudah meminta maaf soal kemarin? Duh, ampun Denny satu. Hyeji bingung dan tanya balik. Loh, kemarin aku udah minta maaf. Apa nggak cukup itu? Hyeji juga menambahkan, kalau dirinya tidak akan mengganggu Kyungtaek lagi. Wah, apakah Hyeji beneran menyerah mendapatkan Kyungtaek nih? Sementara itu, Hongju pergi mendatangi studio Junho untuk memulai pekerjaan mereka. Di studio Junho, semuanya masih terisi dengan benda-benda kenangan mereka berdua. Mulai dari surat-surat yang Hongju kirimkan kepada Junho, buku-buku karangan Junho yang selalu Hongju sukai, dan kemudian foto-foto kenangan mereka berdua yang masih dipajang di kulkas Junho. Coba saat itu Hongju tahu alasan Junho pergi. Mungkin keadaan sekarang bisa berbeda ya. Hongju lalu menyerahkan file yang sudah dia susun untuk proyek mereka. Dan gak cuma itu, Hongju juga pamit dari proyek mereka. Nah loh. Sedangkan di tempat lain, Ibu Huyong mendatangi perusahaan mereka di Seoul. Ibu Huyong meminta Beuk untuk mencarikan hotel yang terdekat dengan kantor, karena dia akan bekerja di kantor itu mulai besok. Huyong lalu berkata, kalau ibunya melakukan semua ini karena Huyong, percuma aja, karena Huyong nggak akan mengubah keputusannya. Tapi ibunya malah lebih keras lagi, dan mengatakan kalau dirinya nggak akan pulang ke Amerika tanpa Huyong. Kembali ke studio Junho, serangan panik Junho kambuh. Saat Junho mengetahui kalau Hongju akan meninggalkan proyek mereka, Junho lalu minta Hongju untuk pergi. Tapi sebelum Hongju pergi, Junho terjatuh. Karena khawatir Hongju menanyakan apakah Junho sakit. Saat itu Junho menjawab, kalau dirinya pergi dulu itu karena sakit. Junho kemudian bertanya, apakah kalau alasannya karena sakit, Hongju mau menerima Junho kembali? Kilas balik juga memperlihatkan, ketika Huyong dan Hongju berada di halte bus yang berseberangan, Ibu Huyong ternyata juga ada di sana. Dia memperhatikan bagaimana Huyong memperhatikan Hongju. Gak cuma itu aja, Ibu Huyong juga turun dan menemui Hongju, mengatakan kalau dirinya nggak menyangka kalau putranya menyukai gadis yang manis. Ternyata, dari dulu ibunya tahu ya kalau putranya menyukai Hongju. Jangan lupa saksikan akhir cerita mereka minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.